Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sebuah momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah, meneladani akhlaknya, serta memperkuat rasa cinta kita kepada beliau. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita berjalan dengan baik, berikut susunan acara peringatan Maulid Nabi pada hari ini. Yang pertama, kita mulai dengan pembukaan. Lalu yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, laporan ketua panitia pelaksana. Lalu yang keempat, tausiah atau mau'izah hasanah sekaligus doa bersama. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu penutup. Baik, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas acara yang kita laksanakan ini. Al-Fatihah.
Amin amin ya rabbal alamin. Lalu untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada adik-adik dari PPK Masjid Nurul Iman, yaitu ada Ahmad Zaki, lalu ada Zio di Sekolah Hafiz. Kami persilahkan untuk melantunkan ayat suci Al-Qurannya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Ajaib Fahri, biasanya dipanggil Zaki. Saya akan melantunkan surah Al-Imran ayat 143 sampai ayat 145. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha shay'an. Fasayajzillahu as-sakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban muajjalah. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Wa sanajzis sakirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zio di Sekolah Hafiz, kadang-kadang dipanggil Zio. Saya akan membacakan surah Al-Kahf ayat 6 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Minat Taurat
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم. Sadaqallahul-Azim. Terima kasih kami ucapkan. Semoga lantunan ayat suci tadi menjadi cahaya bagi hati dan penuntun langkah kita. Sebagai motivasi pada adik-adik kita ini, kami akan memberikan hadiah ataupun penghargaan untuk penampilan mereka yang cemerlang. Semoga hadiah ini dapat digunakan sebagai motivasi bagi mereka untuk menjadi koreoah di masa depan. Hadiah ini akan diberikan oleh Sekretaris Panitia yaitu Muhammad Firdaus. Kepadanya kami persilakan. Kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksana. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kita, yaitu Muhammad Agus Mauludi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sekalian dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, izinkan saya melaporkan
kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama terkait anak-anak tadi merupakan anak-anak didik dari Masjid Nurul Iman sendiri. Jadi bagi bapak-bapak, ibu yang memiliki anak atau memiliki cucu yang belum mungkin dirasa kurang dalam belajar baca Quran, bisa langsung datang ke Masjid Nurul Iman. Kemudian untuk sumber dana yang kami dapatkan dari keuangan masjid sendiri dan ditambah dengan sumbangan dari ibu-ibu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam hari ini kita semua hadir di sini dalam rangka memperingati bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan bulan Maulid ini kita mengingat kembali sejarah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau menawarkan ajaran tauhidnya, yaitu ajaran Islam. Setidaknya mungkin ada 3 hikmah yang telah kita dapatkan pada malam hari ini. Yang pertama, kita semua diajak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, semoga dengan adanya peringatan seperti ini semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sempurna iman kita semua selama kita tidak mencintai Rasulullah dibandingkan oleh anak ataupun orang tua kita. Kemudian hikmah yang selanjutnya mungkin semoga dengan adanya peringatan bulan Maulid ini bisa meningkatkan iman kita sehingga kita bisa lebih istiqomah lagi dalam melaksanakan iman jalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin tidak panjang, semoga acara yang seperti ini dapat kita laksanakan terus sehingga memotivasi untuk anak-anak ataupun masyarakat yang belum ke masjid sehingga bisa datang ke masjid. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah ceramah agama dari Ustaz kita, marilah kita duduk, meluruskan niat kita, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita nanti. Semoga apa yang disampaikan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, mungkin apabila terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas laporannya. Semoga bisa diambil pelajaran dan juga hikmahnya. Lalu acara yang keempat yaitu tausiah atau hikmah Maulid Nabi sekaligus doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustaz Abdurrahman Yusuf MPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Maqala Rasulullah fi hadisihi man shalla alayya maratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para ahli ulama yang ada muliakan, para ustazah yang ada muliakan, dekatnya hadirin para undangan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada muliakan. Bersyukur kepada Allah kita senantiasa sungguh-sungguh, bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, tapi kita istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Berselawat kepada baginda Rasulullah, kita banyak berselawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga keselamatan bagi keluarga Rasulullah, sahabat pengikut umatnya hingga akhir zaman. Jemaah Maulid Nabi yang dimuliakan Allah, izinkan pada acara politik menyampaikan sekilas tentang sejarah Nabi dan ajaran-ajaran yang perlu kita ikuti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengapa perlu ada acara seperti malam hari ini? Supaya kita tidak lupa sejarah. Dimuliakan Allah, salah satu bentuk mencintai Rasulullah itu tahu tentang sejarah. Kapan Nabi dilahirkan? Paling tidak kita tahu bahwa Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal 571 Masehi, tahun gajah. Lalu dimuliakan Allah, di mana Nabi lahir ketika Ka'bah mau dihancurkan oleh tentara-tentara bergajah, karena tidak mau konsentrasi umat Islam itu di Ka'bah. Mereka ingin pindah di gereja-gereja mereka, tapi niat mereka gagal. Maka lahirlah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu. Sudah 15 abad yang lalu lebih. Semakin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dilahirkan oleh ibu yang bernama Aminah, bapaknya bernama Abdullah. Sebelum lahir Nabi sudah meninggal bapaknya, baru lahir meninggal ibunya, sehingga dia itu lahir dalam keadaan yatim piatu. Tapi dia bisa menjadi pemimpin dunia, bisa menjadi konglomerat, bisa menjadi teladan, bisa mengangkat Islam ini yang tidak bisa dikuasai, dimenangkan oleh yang lain. Kita ini bukan seperti Nabi, kita ini lahir di keluarga-keluarga hebat, mestinya lebih hebat lagi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita sejak umur masih TK sudah dipesantrenkan.
Bayangkan masih usia susu sudah dipesantrenkan. Di rumahnya Halimatus Sa'adiyah. Jadi Nabi itu sudah dipesantrenkan sejak masih susu. Maka dia bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan. Banyak teman-teman ada sudah pesantrenkan anaknya ketika SD. Bahkan ada TK sudah pesantren. Hebat. Kalau ada SMP baru pesantren mereka. Di teman lebih berani lagi, SD sudah dikirim kemana-mana. Kenapa? Karena Nabi masih susu sudah pesantren. Insya Allah orang di pesantren itu pasti menjadi anak yang indah dalam pandangan orang tua. Pasti orang tua bangga ketika anaknya di pesantren. Tidak usah takut dengan masih rindu, masih kangen. Cuma dimuliakan Allah daripada nanti mereka merepotkan kita setelah mereka besar. Banyak orang tua mengeluh, Ustaz, anak saya. Ya karena dari awal tidak dipesantrenkan. Apakah sama anak yang dipesantrenkan dengan anak yang tidak dipesantrenkan? Beda. Maka salah satu yang kecewa dengan anaknya itu adalah Presiden Habibie. Percuma anak saya profesor doktor, ahli nukli, kerja di luar negeri, tapi tidak paham agama. Saya menikah ditemani oleh pembantu saya yang tidak paham Islam. Anak-anak saya hanya kirim uang saja. Itu pernyataan resmi, itu viral. Kenapa? Karena anaknya tidak dipesantrenkan. Untuk apa uang? Kalau anak membuat kita gelisah. Sebenarnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sejak kecil sudah entrepreneurship, sudah menjadi pengusaha. 9 tahun dia sudah pengusaha kambing. Sudah gembala kambing dia. Makanya anak-anak kita itu 9 tahun itu sudah dikasih uang. Mereka harus kasih uang ke orang tua. Kenapa? Sudah ada jiwa pengusahanya sejak usia 9 tahun. Dan pengusaha yang jujur dia. Maka dimuliakan Allah, maka anak-anak kita itu ketika SD itu sudah buatkan kandang-kandang ayam. Nanti kamu pulang sekolah urus ayammu. Jadi uang sekolah ini cukup dan biaya ayam saja. Apalagi di Bima ini satu ayam itu 200.000. Kalau 10 ayam 2 juta. Maka dimuliakan Allah. Tapi anak kita sekarang sudah magister ditanya gimana kerja dia, masih nganggur Ustaz. Masa magister masih nganggur? Padahal Nabi 9 tahun sudah jadi pengusaha. Apalagi di Bima ini sangat bagus untuk usaha. Maka orang-orang di mana saja itu selalu melirik Bima. Orang yang Aceh ke Bima, orang Kalimantan ke Bima, orang Sulawesi ke Bima. Dan mereka menjadi penguasa di Bima. Orang Jawa di Bima. Lalu orang juga kone takdiran laku pun. Ayo berkahim mau sebagai tahu. Lupa puluh itu kok tahu capi dan mereka harus tahu kapi. Beli dari bojong. Begitu hebatnya buka usaha di Bima. Mari mulakan Allah. Kemudian sampai Nabi itu punya kambing itu 3 gunung. Bayangkan. Kambing Nabi itu 3 gunung. Tapi semuanya dipakai untuk dakwah fisabilillah. Dihabiskan untuk dakwah. Unta Nabi untuk melamar Khadijah 20 ekor unta. Kali 200 juta berunta. Artinya Nabi itu bukan miskin, tapi Nabi sederhana. Nabi dimuliakan Allah. Nabi punya anak berapa? Berapa anak Nabi? 7. Karena kita lama enggak mau Nabi enggak tahu anak Nabi berapa. Iya. Anak Nabi yang laki-laki berapa? Ada 3. Ya ada Kasim, ada Abdullah, ada Ibrahim. Yang perempuan ada 5.
Harus tahu itu anak-anak Nabi. Kapan anak-anaknya Nabi meninggal? Anak-anak Nabi itu menikah sebelum Nabi meninggal. Artinya meninggal usia-usia muda. Mari dimuliakan Allah. Ada satu yang meninggal setelah Nabi, yaitu Fatimah. Mari dimuliakan Allah. Berapa istri Nabi? Ya, berapa istri Nabi? Banyak, berapa? Ada 11, ada 15. Ya jelas lebih dari 10. Tapi istri Nabi solehah semuanya. Kecuali satu yang minta Nabi kuat. Pokoknya minta dunia terus dia. Ya, Nabi kasih uang, tapi akhirnya dia mati dengan makan tainya sendiri. Kenapa? Yang ditagih hanya uang saja, hanya dunia saja. Mana uang? Mana yang dibawa pulang? Nabi kasih, tapi dia meninggal dengan nauzubillah, tidak husnul khatimah. Yang lain tidak minta kepada Nabi. Kenapa? Karena istrinya adalah konglomerat. Kami tidak usah dikasih ya Rasulullah. Kami punya sendiri ya Rasulullah. Kami cukup nanti disebut bahwa kami adalah istri Nabi. Kami bangga ya Rasul. Kami bangga hanya disebut istri Nabi, tidak gampang. Kalau sudah istri Nabi pasti surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti masuk surga. Cuma dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu Nabi menjadi pengusaha yang antar negara. Bayangkan, pengusaha, bisnis antar negara. Bukan bisnis di tingkat kota, tingkat kabupaten, tapi antara negara dengan negara. Arab Saudi dengan Yaman, Arab Saudi dengan Syam. Bayangkan kalau sudah dagang antar negara, pasti orang hebat. Tapi Nabi tidak memperlihatkan kehebatannya. Dia sederhana. Sampai baju-bajunya dia tidak ganti-ganti. Kalau robek dia jahit sendiri. Kalau robek dia jahit sendiri. Kalau ada akhir baju puan atau aman, Nabi kan sampai sobek-sobek baru dia tambal sendiri. Istrinya konglomerat sampai tidak punya kain untuk membungkus badannya. Khadijah, supaya boy terwarga untuk berjuang untuk agama Allah. Habis hartanya, sampai untuk kain kafan saja sudah satunya. Maka dia malu meminta langsung kepada Rasulullah. Dia perantarakan kepada anaknya Fatimah, mintakan ke ayahmu selendang yang dia pakai waktu menunggu wahyu di Gua Hira itu untuk membungkus badan saya. Saya sudah mau meninggal oleh anak. Sudah ada apa untuk membungkus dirinya? Sudah dihabiskan untuk dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengakhiri hidupnya dengan memikirkan umat, bukan keluarganya. Sampai hartanya tidak ada untuk anak-anaknya. Sahabat-sahabat protes, ya Rasulullah, engkau meninggal ya Rasulullah, mana untuk anakmu, mana rumah anakmu, mana kebun anakmu, mana kurma anakmu? Dia bilang, ada Allah. Ada Allah. Maka keluarga Nabi tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang rebut harta. Cuma dimuliakan Allah, saya kira kahim Allah dewe Allah contohnya kita tidak mau disebut Allah. Kan Nabi begitu, ada Allah. Jadi kalau sudah sandaran kita kepada Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena keluarga Nabi adalah orang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaminan hidup dunia wal akhirat. Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
ini banyak anak-anak yang dibesarkan dengan dunia minta bapaknya menikah cepat. Waktu pakai ojek bapak. Ini dia pakai amanah. Waktu pakai bapak. Begitu anak-anak kalau sudah dibesarkan dengan harta saja, dia bangga kalau orang tuanya menikah. Bahkan dia bagi hartanya sebelum orang tuanya menikah supaya orang tuanya diusir dari rumah. Lalu kita dari rumah mata baru bagi di era ada 30 orang. Gara-gara pakai itu harta, batin mati. Kenapa? Karena mereka tidak tahu sejarah Nabi. Nabi itu tidak meninggalkan apa-apa pada keluarganya, tapi anak-anaknya hebat semua, berhasil sukses. Cuma dimuliakan Allah, itu ya masalah sekilas tentang sejarah. Karena nanti saya ada guru dia menenda orang kain, hanya ceramah apa itu ustaz. Selama bersumpah. Sudah setengah jam kita baru sejarah singkat. Ya. Dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ingin menyampaikan ayat yang Anda baca tadi di rakaat pertama dan rakaat kedua sholat Isya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dan dua ayat yang dibaca oleh anak-anak kita tadi, yaitu Quran surat Ali Imran dan surat As-Saff. Ali Imran itu yaitu wama Muhammadun ila rasul, wama Muhammadun ila rasul. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulia Nabi. Sebutannya juga harus benar. Wama Muhammadun, harus Muhammadun sih. Berarti Muhammadah. Kenapa? Karena tidak ada kalimat yang kalimat ana dan ina di depannya. Setiap sebutan Nabi Muhammad, kalau tidak ada ana di depannya maka disebut Muhammadun. Kalau ada ana, Muhammadah Rasulullah. Wa anna Muhammadah Rasulullah. Akhirnya Gusti Muhammad ke kejitu lampak. Malu mampus dan tenang. Mau melampak itu Pak. Kehingaran Nabi. Waktu mau di wakira ya paham tentang Nabi. Dimuliakan Allah. Maka ketika akad nikah itu sebutannya seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mayani pasangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena la ilaha illallah tidak ada anak. Muhammadur Rasulullah. Serasa mata si puluh cakap lainnya. Ya, biasa ulang biasa. Biasa ya bolo. Lapa anak sampai pihak konek kamu di lapa anak. Kalau bikin cakap bolo. Ya, kalau film lahar azim. Allah ilaha illa huwa kamu biasa. Malu tiwari pihak sahabat dia berjalan. Sudah jemaah Jemaah mau tepat bulan mata jemaah ada itu sedoro. So di mana? Waktu jemaah kita gara-gara ceramah naik hotel ni. Lah jemaah naik hotel pun jago sabela ni apa boleh. Akhirnya tidak jemaah pun jago. Di tengah jemaah jago dia. Ya. Masa gara-gara jago ompong itu sampai di jemaah. Lalu maka Jumat itu lebih bagus daripada dunia dan segala isinya. Pihak Jumat wajib dikones dalam sunnah 2 rakaat fajar lebih bagus
sunat 2 rakaat itu daripada dunia ada segala isinya. Akhirnya koruput cako sampai dipaki di jemaah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumat itu lebih bagus. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jumat itu lebih bagus daripada dunia yang kamu kejar. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Cuma dimuliakan Allah. Maka Allah perintahkan ketika dipanggil untuk sholat itu tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan semua kesibukan. Wadzalul bayi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih bagus bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar bagaimana tentang Nabi Muhammad. Sebutannya saja seperti ini. Tadi surat yang kedua yaitu surat As-Saff ayat yang ke-6. Qala Isa bin Maryam ya Bani Israil ini Rasulullah falamma ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat min ba'di ismuhu Ahmad. Cuma dimuliakan Allah, pada zaman Isa dulu pernah diceritakan bahwa nanti akan hadir di belakang kalian itu adalah seorang yang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah? Muhammad Rasulullah diutus oleh Allah untuk membawa agama ini, untuk membawa hidayah kepada kita. Di Quran surat yang anda baca tadi di rakaat pertama itu surat Al-Fat ayat 29. Namun sebelumnya Allah jelaskan dulu tentang Nabi ini diutus. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa dia Allah arsala rasulahu, sengaja mengutuskan untuk kita ini seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbanggalah kita pada hari ini menyambut kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengingat tentang hari-hari besar Islam, hari-hari Allah. Jadi hari Maulid itu adalah hari-hari Allah. Hari diutusnya para nabi, hari-hari Allah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah membawa agama yang benar, agama Islam. Pada anak ibu ni pula tertuhan desi kita. Pada orang nabi, guna luar itu hanya desi, guna luar sudah ada. Allah membawa din yang benar. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah memenangkan Islam dari agama-agama yang lain. Jadi kita yang mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad sebagai pemenang. Jadi kita semua ini adalah pemenang. Maka sebagai pemenang itu tidak boleh meninggalkan agama. Kita harus bangga. Semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kafa billahi syahidana. Allah langsung menyaksikan tentang keislaman kita. Kalau justru disaksikan oleh Allah, maka kita pasti jadi orang baik. Cuma dimuliakan Allah, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kalau kita sudah mengaku Nabi, berarti kita harus mengikuti Nabi. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi itu cirinya ada 5. Kalau mengaku si Nabi Muhammad, cirinya ada 5. Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang-orang kafir, tegas dengan program-program orang-orang kafir, perilaku orang kafir. Makanya 1 minggu terakhir ini kita diviralkan dengan mau kudeta. Sebenarnya mau kudeta kemarin tanggal 28.
tapi langsung cepat diketahui. Prabowo mengumpulkan para tokoh-tokoh, ya tokoh-tokoh ormas Islam. Akhirnya, alhamdulillah, ya, oleh tokoh itu diganti ini kalau mau selamat, baru sebagian diganti, masih ada lagi. Kenapa? Karena ya ujungnya itu perlakuan mereka membakar, itulah mereka. Orang Islam tidak boleh membakar. Merusak orang Islam tidak mungkin merusak. Itu adalah ya, selundup yang masuk. Bukan mahasiswa yang orang sholat tidak mungkin membakar. Masa dia bakar gedung yang dibangun dan uang kita, kemudian nanti kita bangun sendiri, kan gila namanya. Orang Islam itu harus tegas, tidak boleh pergi seperti itu merusak. Sementara Allah tidak senang dengan orang-orang berusaha membakar, mencuri, ya, merampok. Nggak suka. Innallaha la yuhibbul mufsidin atau wala tufsidu fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan membuat kerusakan. Allah tidak suka. Jangan dimuliakan Allah. Jangankan membakar gedung, membakar semut saja dilarang. Itu makhluk Allah, kita harus jaga. Membunuh nyamuk saja jangan dilarang, jangan membunuh sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama itu kalau nyamuknya hingga di atas, dia pukul di bawah. Buat apa? Dari akhir pun yang cara itu. Itu kenapa kita pukul? Karena kita tidak paham. Cuma dimuliakan Allah. Ini orang yang digilas, orang yang dibunuh, gedung yang dibakar. Alhamdulillah, ya kota dan kabupaten Lima terselamatkan. Kenapa? Karena ya paham bahwa membakar itu adalah perbuatan di luar Islam. Semakin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seakan pemerintah kita korupsi. Memang benar. Berapa korupsi mereka? Per orang 125 triliun. Per tahun 1000 triliun dibawa ke Singapura buat Indonesia. Setiap tahun itu dari presiden pertama sampai presiden sekarang. Sebenarnya nanti orang Jokowi itu 1000 triliun per tahun. Sebenarnya orang itu berapa miliar? Apa sih bahasa SMA miliar? Triliun. Kalau kaya SMA itu berapa kali? Miliar kati. Miliar kati nanti buat direktur. Itu korupsi ya negara kita. Kenapa pemerintah kita korupsi? Karena rakyat korupsi duluan. Makanya kita bertimbang ke cara pemerintahan, korupsi berarti cara rakyat. Dia cara rakyat, malu rakyat, suatu caki nggak nami dia BPT. Ya, itu orang nami 500 Pak. Lekim semua ke 10 ton ke kali 500 ini. 5 ton kali 500, 2,5 juta. Kemarin itu 2,5 miliar 1 lima kemarin. Bahkan pantas pemerintah kita korupsi karena rakyat duluan mengajak korupsi. Dan orang ada 500 boleh. Matanya soal itu dong marlehar itu marlehar. Gue puara 500 ini. Itulah hasilnya karena kita mengajar pemerintah. Mata pernah forum anggota dewan. Maklumat dari ke forum terus. Juga ceramah dia lalu pelaksanaan mengenai forum. Maka orang pertama buka pangkas rambut di Bima di Surabaya. Masalah di Surabaya Hotel Komodo. Asbilalapan. Ya, makanya setelah alam urungko alam mojoge amori mata.
di sini besok itu guru jauh. Tetapi aku itu nih Pak guru mesti pernah Ustaz Abdurrahman. Mata itu teh mata jalan teh palmur orang peh pengamatan. Mata bani kayak Pak Usman Akam lah. Kau di tengah Surabaya, nah itu loh dari Tobera. Aceh, pes mata Pangkas Rambu Surabaya, lebih colong kasan situ bocor. Malu semenan mapona ada di kita Tobera aja gitu. Benar kali itu kali Tobera. Maka yakin tinggal memori Pangkas mata tengah rasa Pangkas Rambu Tobera. Kenapa? Karena domo jadi orang seribu nalis kopi. Domo seribu nalis, kelimu nalis, sama ribu. Kelimu malah ke Pangkas Rambu Surabaya. Itu yang perlu selalu domo Jokowi di Surabaya. Maka selalu orang rumah ke Surabaya. Soal itu tu mereka Tobera berlipat. Kalau dimuliakan Allah, ternyata akibat membeli Pangkas Berang dia perlu muncul karena sudah diakui mereka ambil menataran. Pada 98 itu programnya adalah ya Go Nasional, anak-anak NIPA itu Go Nasional. Ternyata sudah keliling Indonesia hari. Termasuk murid mata warat akhir Pak Abdi Abdallah. Ya, murid tulang mata di Makassar lanjut siap Pangkas mata. Kalau mati maka malu tiluan bolu. Kompeten kita tahu rumah sekali. Nah, melanjutkan Pangkas mata di Makassar karena bola bolu kita lalu dulu. Akhirnya lulus jadi guru di Makassar. Teman-teman dimuliakan Allah, walau di bolu ceramah lagi. Jadi asidau ala kufar, orang yang itu dan Muhammad itu tegas dengan orang-orang kafir, tidak mau melakukan cara-cara seperti mereka. Cuma dimuliakan Allah. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bersama Rasulullah itu ruhama ubainahu. Mereka saling kasih sayang terhadap sesama. Siapa sesama itu? Semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhama ubainahu. Bukan saja sesama Islam, sesama manusia. Maka ada pernah ke Manado. Di Manado itu setiap di gang-gang, di tempat-tempat selalu ada tulisan Tadora Basudara. Tadora Basudara. Kita orang adalah bersaudara. Cuma dimuliakan orang sana saja motonya seperti mana Islam tidak mau bersaudara. Dan itu Nabi yang memulai bersaudara dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan aman. Maka ada perjanjian Madinah, ada perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya untuk bisa hidup bersama, untuk saling ruhama ubainah. Cuma dimuliakan Allah. Maka Islam itu adalah keselamatan bagi yang lain, keselamatan bagi alam semesta ini. Nabi itu diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin, itu rahmat bagi semua alam. Cuma dimuliakan Allah, Nabi pernah lewat mayat di depannya. Dan Nabi berdiri, diprotes oleh sahabat, dilarang oleh sahabat. Ya Rasulullah, mayat itu bukan mayat umat Islam ya Rasulullah. Itu mayat Yahudi ya Rasulullah. Dan dia kan manusia, dia kan ciptaan Allah sama dengan kita. Kita hormat mereka. Jadi berdiri, ya, Nabi berdiri. Mati mengatakan ada yang ke waras untuk materi berdiri sebagai penghormatan. Apalagi sama-sama Islam, dengan Yahudi saja Nabi berdiri. Kalau ada ikatan kebalikan, masih bupati lagi di Kodong Kodong. Awalnya aturan di pesta itu menghargai para ratu sehat. Mari bisa berdiri, dipijar disertasi itu. Berdiri pada undangan apa tantu. Tidak perlu berdiri begitu saja.
Karena yang dihadapi dengan berdiri itu hanya mayat. Berarti mari kita berdiri untuk menyambut mayat-mayat yang taat. Jadi begitu aslinya itu. Dan muliakan Allah. Kalau datang bupati wali kota tutup saja supaya nanti dia tidak sombong, tidak takabur, supaya kita tidak menyambut mayat. Kalau datang mayat kita berdiri. Sampai di kuburan mestinya itu sebagusnya berdiri. Alhamdulillah di Bima sudah banyak yang paham berdiri ketika di kuburan. Main motor wakil setengah mati wali Allah. Kita nonton salah-salah itu. Biasa tutar do mati ini kotor kali. Biasa kerami wali punya kerami Cina salah. Tembok desa-desa. Padahal Nabi melarang jangan duduk di atas kuburan, jangan buat ya bangunan di atas kuburan, jangan tembok kuburan, jangan pakai sandal di kuburan. Maka itu baru tawar ajar kali sandal doh di nau peden mati kok doh punya perasaan kali di dosa lagi baru saya anak ini. Akhirnya dari motor tai ustaz tetap tai itu daripada narakan. Semua dapat dibaca tapi Rui ustaz lebih bagus kita ditusuk duri daripada kita masuk neraka Allah. Ustaz bukan sandal. Kalau punya kemilau di kata, saya sudah ada larang jangan pakai sandal. Lepas sandalnya di bidung. Semakin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di atas kuburan itu sama dengan duduk di atas bara api neraka. Ya, apalagi di atas kuburan surah. Kalau di selah-selahnya mungkin boleh. Semakin muliakan Allah, ruhama bainahum. Nabi kasih sayang terhadap sesama. Nabi pernah mengimani sholat, yang imam sholat, tapi ada dia melihat banyak orang tua yang sudah tua-tua. Nabi pendekkan ayat-ayatnya, kasihan orang tua yang sudah tidak kuat berdiri. Enggak ayatnya pendek. Nabi pernah mengimami sholat ketika anak-anak menangis. Kasihan ibunya ini, dia pusing, dia susah ini karena anaknya menangis. Maka dia pendekkan sholatnya. Makanya ketika anak menangis kalau kita sholat, tidak sholat itu lagi. Langsung berarti yang penting sudah ada satu ayat. Kasihan orang tua itu yang memikirkan anak menangis. Cuma dimuliakan Allah, Nabi pernah memarahi Mu'adz bin Jabal karena lama sekali baca ayatnya sampai ada barisan jamaah yang keluar dari barisan. Dan dia tahu ada jamaah yang keluar dari barisannya. Mu'adz marah. Yang balikan antum perusahaan, di dosa kok itu nah lima kedai. Dia marahin yang keluar dari barisan. Yang dimarahin itu dia lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi imam kami itu Mu'adz bin Jabal, dia baca itu Al-Baqarah sama Al-Imran. Mati korban mata ya sudah, kalau mata patus dua sudah. Maka mata keluar supaya mata diselamatkan kurma. Mati udah itu namanya ruhama ubainu, kasihan kurma orang. Kasihan orang yang berjalan jauh. Jangan panjang-panjang, apalagi sholat maghrib. Maghrib itu satu dua ayat cukup, kenapa waktu pendek? Subuh saja yang boleh panjang, yang lainnya tengah-tengah. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruhama ubainu. Nabi pernah berjalan dengan sahabat di suatu peperangan. Kemudian ada burung yang banyak anaknya. Masing-masing sahabat itu mengambil satu-satu. Apa Nabi bilang, kasihan ibu ayahnya. Dia teriak-teriak gitu. Akhirnya sahabat lepas. Cuma dimuliakan ruhama ubainahum. Itulah bentuk kasih sayang terhadap sesama. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di Bima ini tidak bisa hebat Bima ini. Kenapa? Tidak kasihan sama alam, dibunuh di kayak telotabis. Kalau kayak dompu itu telotabis, itu tidak boleh. Nanti anak-anak kita di belakang cucu kita ini berteriak. Cuma dimuliakan Allah, di Bima ini sudah hilang sumber mata air itu lebih dari 600 sumber mata air karena kita membunuh di hutan.
Semua dimuliakan Allah itu tidak bersama Ubaidah. Semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bima ini tidak perlu ke gunung, mestinya kalau mau cari kehidupan di laut. Kenapa? Allah jamin di laut itu lebih banyak daripada di darat. Kalau naik ke darat, tidak mau yang ke laut. Kenapa? Karena kita tidak paham. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sudah usaha semua di laut juga sudah usaha. Nah, itu imatan itu ini ketika lautan dimutikan tinggal lo buah habis ditambah asal lo. Ya, kau ingin ala lo itu imatan SD imatan. Nah kita beri lo akan buah habis asal tak. Sudah usaha, laut itu sudah dibom. Kau itu waktu nan ada tinggal tondal picar kosong utang di sana. Akhirnya dari mukakan utang di tondal itu sudah tak. Tidak mau main di pinggir ikan itu. Kenapa? Karena manusia jahat. Manusia tidak mau hidup bersama. Tidak mau luhama ubainahu. Nanti khas kali lah. Matan toy dia sambil pedolo leses katoh dos por le. Ngenau anak, nah melantau ketok tu gitu tua. Saya invest itu lalu ketok tu. Warna panton, warna tunan, warna segala macam. Akhirnya beri lokem ketok tu. Orang racun tak boleh, dia sampai tanah sampai di luar hutan. Sudah diracun. Kalau menengah sekali, tidak ada duhama, ubainah. Tidak ada kasih sayang dengan sesama. Semakin dimuliakan Allah. Yang ketiga orang bersama Nabi itu cirinya adalah tarahum ruka'an sujada. Kamu melihat mereka itu ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak pernah al-pastor buka di masjid. Nabi dimuliakan Allah. Orang baik itu adalah orang yang tidak pernah al-pastor buka di masjid. Itu mantap. Itu orang mah sudah semuanya tadi. Ukuran so kita tahu dengar di sini tahu sampai ke tahu. Ngerti semuanya dari sini kira itu yang kami tahu. Nanti dipertanggungjawab di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah almarhum ini baik? Mereka semuanya nasi kira pehe baik. Waktu si mana nasi kira kemiti beki. Malu tidak tak? Karena kedua tarawih rukaan sujada. Mereka itu baik apabila kamu melihat mereka itu sujud dan rukuk di masjid. Domone. Itu sepotakain. Di mana nasi kira itu kalau lato arah guys sih. Kalau tidak tambah ada sini. Itu tersebiar lagi. Nah, politisi sebenarnya teman oleh itu. Allah benci pada mereka, orang beriman juga benci. Masa mereka sudah sungguh terpaksa. Kalau tidak damai di sini, sebenarnya itu sungguh terpaksa menerima. Terpaksa. Ini pada kesepian harus tidak ada asiki. Cuma dimuliakan Allah, orang yang pernah bersama di masjid nanti tidak akan masuk surga dia sebelum temannya yang dia pernah lihat di masjid itu masuk surga bersama dia. Di satu keset kalau mata atem, kamu di keset lempe kalau yang ada hotel di sini deh. Mata maya sedikit ini lupa kamu melau leh. Kalau tiada mana sini, bukan jadi pengikut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari mulakan Allah tara rukaan sujada. Maka dalam ayat itu kita disuruh ruku sujud saja dalam hidup ini. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Karena beriman, irka'u ruku yang banyak, ruku yang bagus, sujud yang bagus, ibadah yang bagus, waf'alul khair lakukan yang terbaik la'allakum tuflihun supaya kamu beruntung. Tiba-tiba kagak acara seremonial, tiba-tiba karena kegagalan, Allah tak melihat itu, tapi Allah melihat ada ruku dan sujud. Semakin dimuliakan Allah,
Taram ruka'an sujada. Yang keempat adalah yattaquna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari ridha Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan muliakan Allah. Banyak zikir umat Nabi Muhammad. Apa itu zikir? Zikir la ilaha illallah. Ada mati dari petire mati wati zikir. Kenapa harus banyak zikir? Karena jangan sampai kita mati tidak dalam posisi berzikir kepada Allah. Allah perintahkan zikir yang banyak. Ya alladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyira. Itulah yang banyak. Pagi, siang, sore, malam. Soal dimuliakan Allah. Termasuk zikir dan boleh yakin. Zikir juga kita belajar. Kalau kita mati, ya pasti ya orang bilang gori kemudian salah mati. Berarti kita mati dalam posisi selesai berzikir. Mari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin meninggal kepala mangsa Haji Adnan. Banyak cerita orang, istrinya cerita setelah memimpin sholat isya baru dia tidur tak bangun-bangun. Kalau wah kesahai pak di rumah sakit dengan itu, ada rumah sakit. Sebenarnya dia sudah meninggal setelah selesai sholat isya. Mari dimuliakan Allah. Jadi Rasulullah man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Jadi Abu Haji Nur Sa'alah, Imam besar Masjid Raya, langganan rumah tahu di sini. Ya, kita ketua dewara kayak adik ini nggak boleh rumah mati satu ke mata cek aku pakai rumah dari Imam Masjid Raya di Klosan. Tikonen tuh ini tuh ada tempat mati lalu. Ya, nyampe dari tempat cek itu tahu ada tempat mata di anak. Ya, mati pada. Dan matinya almarhum itu semua orang cerita yang baik-baik. Kenapa matinya langsung 4 surga? Ya, ada 4 surga yang dia genggam ketika sakaratul mautnya. Yang pertama dia mati masuk surga. Dia mati waktu bulan puasa dalam posisi puasa. Sementara puasa itu dijadikan dengan surga al jannah li shaim fi syahri Ramadan. Surga bagi orang puasa di bulan Ramadan. Surga pertama. Surga kedua dia mati dalam keadaan berwudu. Mati dalam keadaan berwudu. Jadi kalau maka suatu marune behas biawal. Dapat mati mau itu. Mati wis maka masuk surga. Maka perbaiki wudu kalau mau masuk surga. Sempurnakan berwudu. Maka tolugain dia mati dalam keadaan surga, dia baca Quran. Lalu Haji Norka jam 10 atau sigi lalu sih. Sampai kayak pun lebih lalu. Haji yang tidak 10 ke Haji. Aduh berharap harus kita. Ternyata dia khatam dulu dua juz sebelum sholat zuhur. 2 juz suatu sebenarnya khatam. Sementara khatam Quran dijadikan surga juga. Al jannah li talim Quran. Surga bagi orang yang banyak baca Quran. Jadi baca khatam itu banyak baca mulai dari bismillah sampai minal jinnati wan nas. Maka upakan dia mati dalam keadaan sholat. Sebenarnya amin itu kematian dia. Bukan imam dia makhluk hari dia. Segala orang hari dia tahu jemaah. Lanjut kondisi lanjut sholat memimpin sholat. Tahu jemaah. Menggori sebenarnya guys alai. How you haji kita? Para pemurah untuk pahunawe. Kalau mau mati itu ilalon harus dia imamnya boleh berdebat nih. Ternyata besoknya doanya itu mati pada waktu menunggu menjadi imam sholat zuhur. Imam sholat asar. Cuma digunakan duduk menunggu sholat asar juga adalah surga. Tidak terang. Bukan apa-apa. Bukan, berarti hanya jawab itu. Jangan dimuliakan Allah sampai orang mengurus mayat dia berkata begini Allah Pai mati lagi itu indahnya itu bagi hebat mati lagi
Dan itu yang kita cari, bahasa orang seperti itu. Fa'innaka tu'minillah, berarti kita sudah husnul khatimah. Kita memakai komandan di serasa mata sudah naik mata sekali itu. Karena serente itu sejak peta. Malu mau komandan, musuhnya di mana-mana. Gue dibubuhnya selalu tuh main guru Allah, alhamdulillah, syukur mati komandan. Kemudian apa itu suruh mati komandan? Mati lalu. Jangan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bertakuna fadla minallahi wa ridwana. Yang terakhir adalah simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajah mereka ada bekas-bekas sujud. Di wajah mereka itu ada bekas-bekas sujud. Apa itu bekas sujud di wajah? Senyum. Senyum itu bekas-bekas sujud. Minum Rasulullah kan kali mana? Ya. Maka orang yang paling banyak bekas sujudnya itu adalah Rasulullah. Ya. Maka Rasul itu paling banyak senyum. Di dunia ini tidak ada orang yang paling banyak senyum kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan ratri berbeda dengan akhirnya. Kita bayar kita 15 tahun mengatakan. Kalau tua Italia Surome kan ini mata. Ada kecil sahaja umur umur. Diajarkan oleh istri pada selama akhir mani caure. Ternyata mani yang mudah pokok itu lah. Mani terus. Uji kedua, uji kemeku, uji ketujuh. Ternyata senyum. Surah ini Surome kisah. Dan sama nama lagi. Surome sama laki itu juga bukan. Nanti akan Allah. Kenapa? Karena semua yang ada di alam ini senyum semua. Jadi tembok yang sekitar lagi Surome tembok ada itu. Surome tembok. Lampu senyum. Ya lantai senyum, sejadah senyum, air senyum, matahari semua senyum. Senyum. Sampai mata Surome ini, udah cara nak kalau ke Surome dan tahu kita ada untuk dekat dan bawa foto pun pihak pokati. Iya, tiba ke Surome, buat segini lah, buat Surome lah, nggak foto dekat Ya pasti senyum kalau banyak. Waras dong PHI di Surome berarti konslet deh. Masa PHI di Surome ada yang konslet. Coba dimuliakan Allah itu namanya bekas-bekas sujud. Tapi ada juga yang bekas sujud ada tanda-tanda hitam dijitat di luar kecari. Karena untuk siapa? Dia kiri ke waktu. Untuk saudara ada bisa. Karena Nabi juga ada bekas sujudnya, luka kakinya. Bekas sujud Nabi itu luka kakinya. Sampai diprotes oleh istrinya Aisyah. Ya Rasulullah SAW ada 9 sunnah kita ya Rasulullah. Cukup padu engkau tidak berhenti ya Rasulullah. Kasihan kakimu sudah luka ya Rasulullah karena bekas sujudnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, ya Humairah, itu Rohim Nabi Bey, ya Humairah, istriku yang merah-merah pipi. Rohim Nabi Bey, baiknya kita Rohim Bey ini. Nabi itu memuji istrinya, ya Humairah. Kau yang benar yang kaya bekali. Rohim Bey. Kalau dimuliakan Allah, apa kata Rasulullah? Ya Humairah, sesungguhnya kaki saya ini luka karena bekas sujud saja, belum pantas untuk membalas nikmat Allah berupa satu bola mata. Dicam, lo nikmat membuat segi matakin sampai berbekas, sampai luka kaki saya. Tidak pantaskah saya menjadi hamba Allah yang paling bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan dimuliakan Allah. Memang sholat itu sebagai balasan karena nikmat Allah. Inna a'toina kal kausar. Allah berikan nikmat yang banyak. Fasalli sholat sampai ada bekas. Bekas yang kedua adalah bekas ya, ngomong yang baik-baik. Qul qaulan sadida.
Sebenarnya calon penuntut, dia ada penuntut. Itu sebenarnya nanti kok sebenarnya tengok jadi hari mati anaknya bodoh karena apa? Ibu-ibu udah sebenarnya apa bapak udah sebenarnya apa mati tuh pakai lo kiki betul kita bicara asal. Maka anak-anak muda kita tuh rata-rata mati seperti itu. Kenapa? Karena doa orang tua. Sementara kita disuruh berdoa yang baik-baik. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas sholihin Rabbana hablana minas sholihat Rabbana ja'alna dzurriyyatan thayyibatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Itu doa yang baik. Mudah-mudahan Allah sudah tercapai di janji mada menjadi pinggir umat Muhammad seperti mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi mada. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menambah hidayah kepada kita. Semoga kita menjadikan Islam sebagai pemenang dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi syakirin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika kalimatin sultanik. Allahumma sholli salatan wa sallim tasliman wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ij'alna bittaba'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa amalan sholihan wa ada. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi subbati awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya'i alaihi salam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azazi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghadabati daini wal qahri rijal. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa wal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna dzurriyyatan thayyibatan nafi'atan fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ja'alna min ahli shalah min qiraatil Qur'an min hafizil Qur'an wa min muhibbul Qur'an ya Allah ya munazilul Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallu billahi wa fatuhu fadilul basil mu'minin. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abraham Yusuf MPD atas tausiah yang penuh hikmah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu untuk acara selanjutnya itu adalah istirahat. Kami persilakan untuk ibu-ibu atau bapak agar
agar mencicipi dari hidangan yang telah kami sediakan.